transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan sosial, khususnya pada generasi Z yang lumayan viral di media sosial, yang dimana dengan ketergantungan tinggi pada platform digital dan media sosial sebagai sarana utama dalam komunikasi. Meskipun teknologi digital menawarkan banyak banget kemudahan, tetapi pasti ada paradoks dan juga banyak tantangan berupa kesenjangan dalam interaksi dan juga dalam tantangan seperti kecemasan. Nah, pada generasi Z itu cenderung FOMO dalam melakukan kegiatan karena peranan era digital tadi, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap perkembangan sosial. Penelitian dari Wang and Johnson tahun 2023 mengungkapkan fenomena digital dependensi di kalangan Gen Z yang berdampak pada munculnya berbagai masalah psikososial seperti kecemasan sosial, FOMO, dan kesulitan membangun koneksi emosional yang mendalam. Nah, di sisi lain, Chen 2022 menemukan bahwa keterhubungan digital juga membawa dampak positif bagi Gen Z, terutama dalam meningkatnya kesadaran global, kemampuan multitasking, dan pembentukan jejaring sosial yang lebih luas. Teman-teman semua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan langsung atau melakukan wawancara mendalam in-depth interview dalam dua orang mahasiswa di Telkom University Kampus Jakarta, kebetulan mahasiswa S1 Teknik Komunikasi, yang lumayan relate dengan kehidupan sosial tentang peranan digital tersebut. Nah, wawancara ini dilakukan secara langsung yang berlokasi di Kampus Telkom University Jakarta dan menggunakan teknik mempertimbangkan variasi latar belakang mereka dan kerelatablean mereka dalam menjalani kehidupan dalam tantangan peranan digital. Selamat sore semuanya, balik lagi bersama kita di podcast sore. Kita di sini ingin berbincang-bincang seputar teknologi. Jadi di sini perkenalkan kita sebagai moderator berdua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jubair Ramadan dari mahasiswa Telkom University Kampus Jakarta. Saya Laksamana Zulhaq dari S1 Teknik Telekomunikasi 001. Oke, di sini juga kita ada kedatangan dua narasumber yang dimana narasumber ini juga salah satu dari bagian mahasiswa dari Telkom University Kampus Jakarta juga. Boleh perkenalkan dari narasumber? Oke, perkenalkan, nama saya Amir Setiawan sebagai mahasiswa Telkom University Kampus Jakarta. Saya Febri Firmansa sebagai mahasiswa kampus Telkom University Kampus Jakarta. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, jangan terlalu yang formal gimana. Jadi kita biar sama-sama relax gitu. Jadi kita di sini cuma pengen nanya-nanya seputar teknologi. Nah, kita kan di sini ingin nanya-nanya seputar teknologi ya, apalagi di generasi sekarang ya kan, Gen Z era digital gitu. Teknologi itu udah kayak penting banget kan bagi kalian. Nah, gue sih cuma mau bertanya ya sedikit lah, membahas gitu. Kira-kira ada nggak sih dampak teknologi nih buat para Gen Z di era digital sekarang? Coba Mas Angga dulu, untuk silakan menjawabnya. Untuk menurut saya Mas ya, terkait dampak teknologi yang terjadi pada saat ini untuk khususnya di generasi Z, yaitu pertama cukup bagus ya kan, karena banyaknya daripada teknologi yang sudah cukup berkembang. Cuman ada salah satu ya, mungkin dampaknya itu ketika Gen Z ini belajar. Jadi untuk membantu pembelajaran oke, cuman kurangnya itu adalah ketika mereka diminta untuk mencari pembelajaran dan lain sebagainya, itu mereka malah menggunakan teknologi yang salah. Contohnya itu ada kayak kita bisa AI dan lain sebagainya, itu kan cukup ini ya Mas ya. Jadi mereka itu hanya mengandalkan daripada Google gitu. Sebetulnya sebetulnya bisa dimanfaatkan, tetapi setiap itu pasti akan memiliki dampak nanti ke depannya untuk anak tersebut. Jadi kurang jadi dampak negatif ya kan, jadi males gitu ya kan. Apa udah tergantungan sama AI, teknologi gitu. Kalau Mas Boy gimana? Sebenarnya sama sih kayak Mas Angga. Kita sebagai generasi Z terbantu gitu loh sama teknologi, akses informasi cepat, gampang. Tapi dengan yang akses informasi cepat dan gampang itu
kadang kita tuh menerima informasi itu mentah-mentah gitu loh, jadi gampang terbawa kayak hoax gitu, jadi gampang. Benar. Ya, Jadi harusnya kita ngefilter lagi ya. kita sebagai gadget harus pinter-pinter lah ngefilter informasi-informasi yang ada di teknologi sekarang gitu loh. Jadi nggak gampang langsung diterima mentah-mentah. Sebenarnya banyak dampak positifnya, kita terbantu ya kayak tadi AI itu. Tapi kalau terlalu banyak memakai AI kan kita juga jadi kurang itu ya Kurang aktif. ya cuma mengandalkan AI saja. Ya, banyak dampak positifnya sih, tapi ya dampak negatifnya juga Pasti ada ya. dari teknologi sekarang. Oke, kalau tadi kan dari seputar kayak dampak positif dan dampak negatifnya. Terus gue mau nanya lagi kayak seberapa berpengaruh sih teknologi yang di zaman sekarang ini untuk generasi Z? Maksudnya dampak teknologinya nih kayak lebih ke arah yang kayak mengarah ke arah yang baik atau yang buruk gitu dari mas-mas kalian. Dari Mas Baik dulu, bagian. Kalau misalnya dampaknya sih sebenarnya dampak ini berpengaruh seberapa pengaruh teknologi ini di zaman Gen Z gitu. sangat berpengaruh sih, karena kita apa-apa kan sekarang gadget, teknologi kan, jadi untuk apa-apa kalau misalnya tidak pakai teknologi itu pakai gadget pasti ketinggalan kan sama yang lain. Jadi menurut saya sih sangat berpengaruh lah untuk kita generasi Z sampai mungkin ke generasi-generasi selanjutnya pasti sangat berpengaruh teknologi. Gimana mungkin? Menurut saya teknologi ini sebetulnya mengubah apa dari dulu sebelum ada teknologi yang sangat canggih, ada handphone, terutama memang dulu ada handphone, tapi untuk sekarang di generasi milenial ini apa mereka butuh handphone. Bapak bangun tidur pasti yang dipegang adalah handphone. Untuk siapa? Mungkin disimpulin aja kali ya, mungkin dari teknologi ini ada banyak dampak positifnya, ada juga banyak dampak negatifnya. Kalau positifnya kayak lebih memudahkan kita untuk explore lebih jauh lagi, tapi dampak negatifnya kayak ada kayak penyalahgunaan fungsinya untuk teknologi ini. Saran saya mungkin teknologi itu bisa terutama ya untuk nanti generasi selanjutnya bisa difilter terkait umur, terkait konten-kontennya itu bisa difilter kembali. Jadi jangan sampai konten-konten yang dewasa itu bisa masuk ke anak-anak gitu. Nah, itu kan belum waktunya ya kan. Nah, nanti itu biar bisa dikontrol gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jadi kesimpulannya teknologi itu sangatlah berpengaruh, balik lagi ke orangnya dan pilotnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yaitu teknologi digital telah memberikan banyak sekali dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi Gen Z dalam menciptakan pola interaksi dan perilaku sosial yang berbeda secara signifikan dari generasi-generasi sebelumnya. Tetapi di satu sisi teknologi digital telah membuka banyak peluang yang luas bagi Gen Z sendiri untuk membangun koneksi, mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam komunitas virtual tanpa batasan. Kemudian akses informasi pun dapat lebih perspektif dan secara global untuk didapatkan. Jadi tergantung kepada teman-teman Gen Z untuk menanggapinya, bahwasanya kalau dampak positifnya sudah terlihat jelas dan dampak negatifnya sudah sangat jelas juga terlihat dalam talk show sebelumnya.